Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mana kita semalam sudah membahas tentang sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala itu terbagi lagi kepada dua. Ada namanya istighna, ada ibtikar. Ada istighna. Istighna ini singkatan daripada istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Artinya istighna'ul ilah an kulli ma siwah, maha kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang lainnya. Istighna itu maha kaya, artinya Allah Ta'ala tidak berhajat. Tuhan atau ilah tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Maka masuk pada kata ini 11 sifat yang menunjukkan Tuhan itu maha kaya, yang menunjukkan Tuhan itu tidak berhajat kepada selainnya. Jadi arti ilah itu, ilah kan kita tahu ilah itu bahasa kitanya Tuhan. Ilah itu sebenarnya kandungan dari dua. Mustaghniyun an kulli ma siwah, muftakirun ilaihi ma ada. Zat yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu selainnya, dan zat yang berhajat kepadanya sesuatu selainnya. Jadi arti ilah itu zat yang tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Istighna'ul ilah an kulli ma siwah, maha kaya dari tiap-tiap selainnya. Sedangkan iftikar artinya yang berhajat segala sesuatu selainnya kepada dirinya. Nah, jadi ilah itu zat yang tidak berhajat kepada siapapun, bahasa sederhananya, dan segala sesuatu berhajat kepada dirinya. Nah, itu ilah. Makanya la ilaha illallah. La, tidak ada zat yang tidak berhajat kepada selainnya, dan tidak ada zat yang berhajat selainnya kepada dirinya, melainkan hanya Allah. Lalu disingkat ilah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu pasti tidak berhajat kepada sesuatu selain dirinya, dan yang lainnya berhajat kepada dirinya. Tuhan tidak membutuhkan kita, namun kita yang membutuhkan kepada Tuhan. Nah, sifat istighna itu ada 11. Maka masuk pada kata ini 11 sifat yang wajib
lawannya 11. Lawannya sudah kita bahas semalam. Jadi 22 totalnya. Dalam istighna ini sifat-sifat yang wajib itu 22 dan yang harus 1 dan yang wajib i'tikad 2, jumlahnya 3 dan lawannya 3. Jadi kalau kita totalkan 3 lawannya 3 jadi 6, maka jumlah semuanya 28 akaidul iman pada istighna tersebut. 28 akaidul iman, yang mana 11 yang pertama wujud. Sifat istighna yang pertama wujud. Wujud menunjukkan Allah Ta'ala istighna, maha kaya, mustaghniyun an kulli ma siwah. Dia tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Mana buktinya? Wujud, dia ada tanpa diadakan. Makanya dia kaya, kada berhajat. Kalau kita ada tapi berhajat kepada yang mengadakan. Sedangkan wujud ada dan tidak berhajat kepada yang mengadakan. Kenapa? Karena sudah ada. Nah, ini sifat wujud masuk kepada istighna yang menunjukkan Tuhan itu maha kaya. Yang kedua, dibawalah kitabnya. Yang kitab dahulu dibawalah. Yang kedua, kidam. Kidam masuk kepada istighna juga. Kidam ini sifat yang menunjukkan bahwa ketidakberhajatan Allah kepada sesuatu. Kidam artinya la awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak ada awal baginya. Makanya dia tidak berhajat kepada sesuatu karena dia ada dan tidak ada awal baginya. Maka tidak ada berhajat kepada yang mengawali karena dia sudah awal, tidak berpermulaan dan akhir tidak berkesudahan. 2, kidam. Kemudian yang ketiga, baka. Lawannya kalau sudah semalam wujud, ada, lawannya adam. Kidam artinya sedia, lawannya hudus artinya baharu. Itu nang mustahilnya dah. Kemudian yang ketiga, sifat istighna yang masuk kepada istighna, maksudnya sifat yang menunjukkan bahwa Allah kaya dan tidak berhajat kepada sesuatu, yaitu baka, kekal. Allah kada berhajat kepada yang mengekalkan. Kenapa? Dia sudah kekal. Surga kekal, tapi surga dikekalkan oleh Allah. Surga sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Meskipun kekal, tapi surga itu dikekalkan. Neraka kekal, tapi neraka dikekalkan, berhajat kepada yang mengekalkan, yaitu Allah. Sedang Allah kekal, tidak berhajat kepada yang lain. Dia maha kaya. Jadi nang kekal itu ada beberapa nang dikekalkan oleh Allah. Termasuk dalam tubuh kita ini ada namanya ajibu zanab, biji sulbi. Nah, biji sulbi ini ketika kita meninggal, biji sulbi ini badan kita hancur, tulang belulang hancur, tapi biji sulbi ini kada hancur. Inilah nanti yang tumbuh ketika disiram oleh malaikat, maka dia tumbuh jadi badan kita. Nah, ini kekal sampai hari kiamat di dalam tubuh kita. Cuma ada yang kekal sampai hari kiamat, ulahan manusia.
nama. Mana Guru Suhaimi adakah? Ini Guru Suhaimi ini banyak benar mulah nama. Kekal tuh sampai hari kiamat. Aku namai engkau si Fulan bin si Fulan. Sampai kiamat di kiau dipanggil si Fulan bin si Fulan itu. Tapi kekalnya dikekalkan oleh Allah. Makanya baik-baik mulah ngaran itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi baka termasuk istighna, masuk ke sifat istighna yang menunjukkan Allah Ta'ala kaya dan kada berhajat kepada sesuatu selainnya. Ini dihafali ini. Nafsiyah apa saja semalam sifatnya wujud. Salbiyah 5. Nah, kalau nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ini berturut-turut dia, jadi mudah. Wujud nafsiyah, ta'rifnya dihafali, pengertiannya difahami. Kemudian salbiyah semalam ada 5, ma'ani ada 7, ma'nawiyah ada 7. Nah sekarang istighna terbagi 2. Apa? Yang 20 tadi terbagi 2. Pertama istighna, yang kedua iftikar. Istighna apa maksudnya? Sifat-sifat yang 11 macam ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala kaya dan tidak berhajat kepada selainnya. Yang pertama wujud, qidam, baqa. Ada 11. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Menyalahi Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu, artinya kada sama. Ini menunjukkan bahwa Allah kaya dan kada berhajat kepada sesuatu. Di kampung tuh kalau satu-satunya orang tuh kaya, hebat. Mun ada nang menyaingi kada jadi hebatnya. Orang tuh di kampung paling bungas, ada desa samaannya. Nah itu hebat namanya. Kalau ada nang menyamai, menandingi, menyaingi, kada hebat ngarannya. Nah ini bukti Allah kada berhajat kepada segala sesuatu, maha kaya dari segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Ta'ala. Inya kuasa, dia yang kuasa itu kada ada nang samanya kekuasaannya dengan Allah. Berapa sudah? 4. Kemudian qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Ini pun sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mustaghniyun. Allah Ta'ala itu maha kaya an kulli masiwah, dari tiap-tiap selain sesuatu selainnya. Kenapa? Berdiri dengan sendirinya, tidak dengan bantuan orang lain, tidak memerlukan orang lain. Bahkan dia yang memfasilitasi, membantu, mendirikan, mengadakan orang lain. Berdiri dengan sendirinya. Lalu Allah menciptakan malaikat. Malaikat ditugaskan ini, ditugaskan itu, bukan karena Allah tidak mampu memperbuat sesuatu sehingga Allah menciptakan malaikat, bukan. Cuman untuk menunjukkan bahwa Allah betapa kayanya, apa saja bisa dia buat, apa saja bisa dia bikin, termasuk malaikat. Namun Allah kaya aja, kenapa maulah malaikat membantu ini, membantu itu? Allah membikin malaikat itu bukan menunjukkan Allah kada mampu untuk melakukan sesuatu sehingga membutuhkan malaikat, kada. Allah membikin malaikat justru untuk menunjukkan betapa kayanya Allah sehingga dia bisa membuat apa saja yang ia inginkan, termasuk malaikat. Qiyamuhu binafsih.
Kemudian lagi yang menunjukkan Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu selainnya, Allah memiliki sifat sama, mendengar, kemudian basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Ada 11 sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala kaya, istighna'ul ilah an kulli ma siwah, maha kaya Tuhan dari tiap-tiap sesuatu selainnya. Nah, lalu ada 3 yang menunjukkan lagi bahwa Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Yang pertama, 1 ya di samping sini, yang mana semalam harus la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat au tarkuhu. Ini pun yang menunjukkan Allah maha kaya, tidak berhajat kepada segala sesuatu. La yajibu alaihi, tidak wajib atas Allah Ta'ala, fi'lu syai'in, memperbuat sesuatu, minal mumkinat, daripada alam semesta, au tarkuhu, atau meninggalkannya. Bukti Allah kaya kada berhajat, Allah tidak wajib berbuat apapun. Allah hendak menghidupkan orang, hendak mematikan orang, terserah. Hendak memasukkan orang ke surga, hendak memasukkan orang ke neraka, terserahnya. Hendak menghujankan, hendak memanaskan hari, terserahnya. Kada denang memerintah Allah Ta'ala. Nah, dari sini kita sadar segala yang kita lakukan selama ini, usaha yang selama ini, tetap ujung-ujungnya yang terjadi adalah kehendak Allah. Kenapa? La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat au tarkuhu. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala memperbuat segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Kita berusaha, modalnya besar, yang diusahakan, yang diperlukan orang. Kemudian buka 24 jam. Wajibkah Allah Ta'ala menjadikan orang ini kaya? Kada wajib. Bisa aja bagaimanapun berusaha tetap miskin, bisa aja. Kenapa? Karena Allah kada wajib berbuat bagi sekalian yang mungkin atau meninggalkannya. Kita sakit, minum obat nang paling mahal sudah, wajibkah Allah menyembuhkan? Kada wajib. Cuma itu ikhtiar kita aja. Sesudah kita berobat, berdoa mudahan sembuh, berdoa itu berpahala kita. Cuma wajibkah Allah mengabulkan? Kada wajib. Cuma Allah berjanji untuk dirinya sendiri. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku aku kabulkan. Cuma mengabulkan sesuatu kada wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya terserah Allah. Nah, ini wajib kita beriktikad di dalam hati bahwa Allah demikian. La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat au tarkuhu. Tidak wajib bagi Allah memperbuat segala sesuatu atau meninggalkannya. Ujar bahasa orang bahari harus, bahasa Arabnya jais. Jais bisa iya, bisa kada, terserah sidin. Orang taat hendak dimasukkannya ke neraka, terserahnya. Boleh jadi. Orang maksiat hendak dimasukkannya ke surga, boleh jadi, terserahnya. Seandainya dia memasukkan orang saleh ke dalam surga, itu dengan rahmat, bukan dengan kewajiban. Seandainya dia memasukkan orang fasik ke dalam neraka, itu dengan keadilannya. Ya Allah, tuh orangnya fasik, masukkan ke neraka, kada wajib Allah memasukkan ke neraka.
Karena kalau wajib berarti ada yang memerintah Allah. Berarti Allah kada kaya belum. Makanya wajib di dalam hati dimasukkan nang ini, la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat au tarkuhu. Allah Ta'ala itu kada wajib berbuat. Maksudnya dalam mengatur alam, memperbuat alam semesta, terserahnya. Perkiraan cuaca, hujan lebat beserta petir-petirnya, sekalinya harinya panas. Perkiraan aja nih itu. Yang kedua, yang menunjukkan Allah Ta'ala kaya dan tidak berhajat kepada segala sesuatu, dan menunjukkan bahwa Allah adalah mustaghniyun an kulli ma siwah. Yang kedua di bawah sampingnya, tanazzuhuhu anil aghradi bi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah Ta'ala anil aghradi, daripada tujuan, mengambil faidah pada perbuatannya dan hukum-hukumnya. Bukti Allah kaya, Allah kadang mengambil faidah, Allah tidak mengambil tujuan daripada segala hukum dan perbuatannya. Allah menyuruh kita sembahyang, bukan Allah mengambil faidah dengan kita sembahyang, kada, karena Allah kaya. Kita sembahyang gasan siapa? Gasan diri kita seorang. Barang siapa berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika engkau berbuat baik, ahsantum li anfusikum, engkau berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum, dan jikalau kalian jahat, falaha, maka bagi diri kalian sendiri. Kada mempengaruhi kekayaan Allah. Kalau bang kita maksiat, kada taat, mempengaruhi kekayaan Allah, kada berpengaruh. Nah, tanazzuhuhu anil aghradi bi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah daripada mengambil faidah pada sekalian perbuatan dan hukumnya. Yang ketiga, Allah ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatihi, bahwa kada memberi bekas, tidak memberi bekas sekalian kainat dengan kekuatannya. Artinya kada ada pengaruhnya perbuatan makhluk yang berpengaruh perbuatan Allah, yang memberi bekas perbuatan Allah. Nah, ini menunjukkan Allah Ta'ala istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Jadi sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. 11 lawannya 11, 22. Kemudian yang harus bagi Allah Ta'ala satu, lawannya satu tadi. Berapa sudah? 24. Kemudian yang wajib i'tikad tadi 2, lawannya 2, 4. Berapa jumlahnya? 28. Kainat tak kumpul 50 semuaan itu. Ini 28 baru. Ini sifat istighna. Nah, balik halaman 14. Kemudian waftikaru kullu ma'adahu ilaih, berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Maksudnya berkehendak di sini berhajat barang yang lainnya kepada Allah. Iftikar kullu ma'adahu ilaih. Masuk pada kata ini 9 sifat. Sisanya 9 sifat.
Kemudian lawannya 9, jadi 18. Dan wajib i'tikad 2 di samping-sampingnya tuh. Lawannya 2 jadi 4. Jumlah 9 tambah 9 18 ditambah 4. Jumlah semuanya 22. Nah 22 tambah 28 nang sifat istighna tadi ditambah iftikar 22 jumlahnya 50. 50 akaidul iman. Yang mana sifat iftikar kullu ma'adahu ilaih qudrat. Yang pertama. Ini sifat-sifat yang menunjukkan bahwa selain dirinya berhajat kepadanya. Muftakirun ma'adahu ilaih atau muftakirun ilaihi ma'adah. Zat yang berhajat kepadanya sesuatu selainnya. Ada berapa sifat? 11. Apa? 9. Qudrat. Allah Ta'ala kuasa. Allah memiliki sifat kuasa. Sifat qudrat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah berhajat kepadanya. Karena yang kuasa hanya Allah. Jadi guna sifat 20 ini, kalau orang-orang Wahabi itu belajar benar-benar memahami sifat 20, makanya kada membid'ah-bid'ahkan, kada menyesat-nyesatkan orang-orang yang mempelajari sifat 20. Tidak akan menyesatkan Asy'ariyah, tidak akan menyesatkan Maturidiyah. Kenapa? Karena yang dibahas di sini untuk membintingi hati kita dari kesyirikan. Qudrat ini sifat Allah yang menunjukkan bahwa segala sesuatu hanya berhajat kepada Allah. Allah memiliki qudrat. Selain Allah tidak ada yang kuasa, maka kemana kita berhajat? Selain Allah kada ada yang kuasanya. Kalau ada orang yang kuasa, itu adalah Allah yang menguasakan. Dan lihati, kuasanya dia kada selamanya. Si fulan kuasa makan, mampunya makan. Paling 2 piring, 3 piring kada mampu lagi sudah, kada tahan lagi. Tanyai, ikam mampu lah makan, kuasa lah ikam makan, kuasa. Coba pemakan, makan sepiring sudah, terus makan 2 piring, terus makan kada kau lagi, nah ampi kuasa manusia. Kuasa lah ikam berjalan, kuasa suruh berjalan, ini bulik nih kena berjalan, kuasa lah berjalan, kuasa suruh aja berjalan, nang diluling keluling situ nah. Kuasanya sampai ke luling, terus lagi berjalan. Ada batasannya kada mampu lagi kena. Paling mungkin sampai ke lebah ulak tuh tahalukup sudah. Nah, ujar kuasa tadi. Qudrat ini ibtikar, masuk kepada ibtikar. Maksudnya sifat yang menunjukkan segala sesuatu berhajat kepada Allah. Kemudian lagi yang kedua iradah. Iradat ini menunjukkan segala sesuatu berhajat kepada Allah. Karena hanya Allah. Karena Allah memiliki sifat iradat, berkehendak. Kemudian ilmu. Allah memiliki ilmu. Kita perlu pengetahuan Allah. Kita perlu hati kita ini diketahui isi hati kita oleh Allah. Kita perlu bahwa Allah mengetahui keperluan kita. Kita perlu Allah mengetahui bahwa kita minta tolong.
Kita perlu segala-galanya kepada Allah karena Allah yang memiliki ilmu. Allah nang tahu hajat kita, Allah nang tahu keperluan kita. Bahkan kadang diri kita sendiri tidak tahu keperluan kita. Kita kadang mampu. Pian tahulah berapa sehari ini perlu berapa kali bernapas. Kada tahu. Nang tahu Allah, orang ini perlu sehari ini sekian kali bernapas, bila kurang matinya. Pian seorang kada tahu berapa perlunya sehari bernapas. Jantung kita berdetak nih sehari berapa kali perlunya, kada tahu. Nang tahu hanya Allah. Kalau kada berdetak kurang pada itu mati. Dan bahkan karena Allah yang kuasa, yang mengetahui, Allah kadang mengizinkan manusia untuk mengatur tersebut. Mengatur detak jantung, mengatur aliran darah, mengatur denyut nadi, mengatur lambung. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita nang mengatur, kita kadang mampu. Besalah kada ingat pian mendetak akan jantung, pemati. Misal diserahkan oleh Allah, kan kalau membuka mata, memejamkan mata itu diserahkan Allah kepada kita. Kita hendak berpejam, kita buka mata. Jantung kawala pian hendak berdetak, hendak stop, kada kawa. Karena ini sengaja Allah mengurus. Karena kalau kita nang mau urus kada ingat. Malam tadi nonton bola bisa ada nang kada ingat mendetakkan jantung, takajud. Aliran darah sama. Allah kadang menguasakan mengalirkan darah di dalam tubuh kepada kita. Kalau seandainya Allah kuasakan, bisa pucat muha pian, bisa kada ingat mengalirkan darah ke muha. Bisa dingin batis, kada ingat mengalirkan darah ke batis. Allah tahu kita kada mampu itu. Denyut nadi, arteri, lambung. Ayo, siapa kawa menggerakkan lambung, menyetupkan lambung. Ginjal. Apabila lambung bergerak bekerja, besalah kada ingat. Allah memiliki sifat ilmu yang menunjukkan segala makhluk iftikar ilaih, makhluk berhajat kepadanya. Nah baru pantas la ilaha illallah. Kemudian hayat, ini sifat iftikar. Iftikar ilaihi ma'adah atau iftikar kullu ma'adahu ilaih. Hayat nang hidup. Bukti bahwa makhluk berhajat kepada Allah, Allah hidup. Kita minta tolong kepada orang, bisa setumat sementara orang tuh hidup. Men orang tuh mati, kaulah lagi kita minta tolong. Kita berisi orang tua dahulu bisa minta tolong. Ketika mereka wafat, masih bisa kah minta tolong kepada mereka? Tidak bisa lagi. Orang minta tolong hanya kepada orang yang hidup. Kita berisi kawan kita ini pemurah, baik, sosial, sering ditolongnya. Sementara dia hidup. Ketika dia mati, kada kau lagi sudah. Nah, berbeda Allah bersifat hayat. Selama-lamanya kita berhajat kepada Allah. Apalagi qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyat. Qadirun yang kuasa, alimun yang maha mengetahui, muridun yang maha berkehendak, hayyun yang maha hidup, dan wahdaniyat 9. Wahdaniyat Isa, ini pun sifat iftikar ilaihi kullu ma'adah.
berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu selainnya. Wahdaniyat Esa. Kenapa Allah Esa? Esa Allah Ta'ala berbuat. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala Esa pada zatnya, Esa pada perbuatannya. Esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Yang berbuat di alam semesta ini Esa Allah Ta'ala. Kita garing, nang menyembuhkan siapa? Esa Allah Ta'ala nang menyembuhkan. Kita mencari rizki, nang memberi rizki siapa? Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala wahdaniyat fil af'al, Esa dalam perbuatan. Kita berubat, ingat Allah Ta'ala Esa dalam perbuatan, nang berbuat Allah. Ubat kada menyembuhkan, nang menyembuhkan Allah. Kita berusaha berdagang, nang beri rizki siapa? Allah. Kita lapar, yang mengenyangkan siapa? Allah. Allah wahdaniyat Esa fil af'al pada perbuatan. Nang menghujankan Allah, nang menahan hujan pun Allah. Lain Mbak Rara nang apa namanya? Pawang hujan tuh lain itu. Allah Ta'ala memiliki sifat wahdaniyat Esa. Esa dalam perbuatan. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Esa. Karena Allah Ta'ala Esa, satu-satunya yang berbuat di alam semesta, maka itu pun menunjukkan kita hanya berhajat kepada Allah. Berhajat kepada kawan. Kawan berbuat juga, cuma perbuatan kawan ini kada memberi bekas. Bila kada sesuai dengan kehendak Allah, kada terjadi. Isuk ya kawan, tunggui isuk pulang. Kaina aku mau usahakan. Tunggui minggu kaina aja. Kita nih berhajat benar sudah nih. Isuk pangjar, tunggui. Sekalinya minggu kaina. Minggu kaina tunggui pulang. Sekalinya duitnya jadi sudah kupakai jarana. Nang berbuat Allah. Kawan kita kada mampu, kita mintai pertolongan. Seandainya mampu, la haula wala quwata illa billah, itu pun tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah. Nah, jadi 9 sifat ini, mulai daripada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyat. Ini sifat nang 9 ini menunjukkan iftikaru kullu ma'adahu ilai, berhajat segala sesuatu selainnya kepadanya. Nah, 9 tambah 9 18. Iyalah. Kemudian ada nang 2 lagi, nang wajib i'tikad yang menunjukkan bahwa segala sesuatu berhajat kepada Allah. Pertama, alla ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ihi, tidak memberi bekas, tidak berpengaruh bagi tiap-tiap sesuatu daripada alam semesta dengan tabiatnya. Kita hanya berhajat kepada Allah. Segala sesuatu tabiatnya kada memberi bekas. Nang memberi bekas Allah, maka kita berhajat kepada Allah. Yang kedua, wajib i'tikad hudusul alam bi asrih, baharu alam sekaliannya. Selain daripada Allah, makhluk habis kisah. Dan makhluk berhajat kepada yang menciptakan. Hudusul alam bi asrih, seluruh alam baharu, seluruh alam ciptaan, seluruh alam selain daripada Allah baharu, dan segala yang baharu berhajat kepada Allah. Ada berapa jumlahnya? 9 tambah 9 18. Nang wajib i'tikad 2, lawannya 2 4. 18 tambah 4 22. Terhimpun 22 tambah berapa tadi?
28 nang disubalah. Istighna dan iftikar 50. Nang 50 ini terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah tadi. Kenapa? Ilah di sini adalah himpunan daripada makna mustaghniyun an kulli masiwah muftakirun ilaihi ma'adah. Maha kaya dari segala sesuatu selainnya dan berhajat sesuatu yang lainnya kepadanya. Ini asalnya makna la ilaha illallah itu la ilaha, tidak ada zat yang maha kaya dari tiap-tiap sesuatu selain Allah, dan tidak ada zat yang berhajat kepadanya segala sesuatu selain Allah. Asalnya itu. Lalu dimaknailah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan adalah zat yang kaya, yang tidak berhajat kepada sesuatu, dan segala sesuatu berhajat kepadanya, itulah Tuhan. Makanya asal ilah itu mustaghniyun an kulli masiwah muftakirun ilaihi ma'adah. Makanya Tuhan ngarannya menciptakan sesuatu, mengatur sesuatu, itu termasuk dalam nang 50 akaidul iman itu. Nang maatur ini, maatur itu, memberi pahala, memberi siksa, segalanya di alam ini teratur dari nang 50 akaidul iman tadi. Nah, kita masukkan nang 50 itu di dalam hati di sini. Mana 50? 20 sifat nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus, lawannya 1. 4 wajib i'tikad, lawannya 4, jumlahnya 50. Tahimpun dalam la ilaha illallah. Kenapa? Karena nang 20 tadi terbagi 2 lagi, ada istighna, ada iftikar. Istighna dan iftikar inilah ilah, Tuhan. Istighna apa artinya? Yang maha kaya. Arti maha kaya di sini tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Arti iftikar ilaihi ma'adah, segala sesuatu berhajat kepadanya. Oh, inilah ilah, inilah Tuhan. Lalu terhimpun la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini singkatnya. Padahal la ilaha illallah la mustaghniyun an kulli masiwah la muftakirun ilaihi ma'adah illallah. Maksudnya kayak itu asalnya. Tidak ada zat yang tidak berhajat kepada segala sesuatu selain Allah, dan tidak ada zat yang segala sesuatu hanya berhajat kepadanya melainkan Allah. Lalu kita maknai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam istighna tadi, mana istighna? Ada 11 sifat nang wajib, 11 sifat nang mustahil. Ada 1 nang harus, lawannya 1. 2 nang wajib i'tikad, lawannya 2, jumlahnya 28. Tahimpun dalam ilah tadi. Kemudian sebelahnya iftikar. Kuluma iftikar, kuluma adahu ilaih. 9. Lawannya 9. Berapa? 18. Nang wajib i'tikad 2, lawannya 2. Berapa? 4, berarti 22. 22 tambah 28, jumlahnya 50 akaidul iman. Terhimpun dalam la ilaha illallah tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada zat yang maha kaya daripada segala sesuatu selain Allah, dan tidak ada zat yang berhajat segala sesuatu kepadanya melainkan Allah.
Makanya la ilaha illallah tuh 50 akaidul iman sebenarnya. Kenapa la ilaha illallah? Karena dia wujud. Kalau kada wujud kada kawa la ilaha illallah. Kenapa dia la ilaha illallah? Kada ada Tuhan selain dia. Karena dia bersifat kidam. Dan mustahil dia baru. Nah, ini kembalikannya lagi pun. Sakira masuk nang 50 akaidul iman tuh dalam la ilaha illallah tuh. Kan kayaknya belajar terhimpun dalam la ilaha illallah jadi 50 akaidul iman kada paham. Ingat situ aja kayaknya. Belajar sifat 50 akaidul iman. Yang 50 akaidul iman terhimpun dalam la ilaha illallah. Kayak apa maksud terhimpun? Ya kayak tadi, iftikar dan istighna itu demikian menunjukkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dia la ilaha illallah? Karena dia bersifat mukhalafah. Karena kalau kada mukhalafah kada kau jadi Tuhan. Dan seterusnya. Kenapa dia la ilaha illallah? Karena tidak wajib baginya berbuat bagi sekalian sesuatu atau meninggalkannya. Karena kalau dia wajib berbuat berarti lain Tuhan. Ada yang mewajibkan masih. Kenapa dia la ilaha illallah? Karena Allah ta'sira li syai'in minal kainat biquwatih. Karena kada memberi bekas alam semesta melainkan dengan kekuatannya. Kalau alam semesta memberi bekas, berarti ada yang kuat juga selain dirinya. Nah, jadi la ilaha illallah itu himpunan dari pemahaman daripada i'tikad yang kita masukkan ke dalam hati nang 50 tadi. Allah wujud, kidam, baka, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Lawannya 20, 40. Nang wajib i'tikad 1, lawannya 1. Apa? Nang harus 1, lawannya 1. Nang wajib i'tikad 4, lawannya 4. Jumlahnya 50. Nang 50 ini menunjukkan la ilaha illallah. Nah, sampai di sini keimanan kita kepada Allah akan sempurna. Ada lagi yang lain. Contoh, kita melihat sesuatu ada. Melihat kucing, kita melihat la ilaha illallah sebenarnya. Karena kucing ini berhajat hanya kepada Allah. Allah kada berhajat kepadanya. Kucing ini diadakan. Kucing ini kayaknya dimatikan karena nang hidup hanya Allah. Ini ketika melihat ini kita melihat la ilaha illallah sebenarnya. Jadi alam semesta itu sebenarnya setiap hari itu berzikir, berkata dengan lisanul hal, dengan lisan hal, bukan lisan makal, bahwa la maujud illallah. Kita melihat gunung ini sebenarnya melihat gunung ini kita melihat la ilaha illallah tadi. Gunung itu ini berhajat kepada Allah, diciptakan Allah, Allah kada berhajat kepadanya, diaturnya karena Allah kudrat, iradat, ilmu, sebagainya. Jadi setiap melihat sesuatu sebenarnya kita melihat la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu hurufnya 12. Sehari itu 12 jam. Sebulan setahun 12 bulan. Coba hitung la ilaha illallah. Itu hurufnya 12. Karena selama siang 12 jam, malam 12 jam kita berada dalam lingkup, dilingkup, melihat, dilihat la ilaha illallah tadi. Nah, ini 50 akaidul iman. Ada 10 lagi akaidul iman, yaitu bagi Rasul. Nang juga kita masukkan ke dalam akidah. Sidik. Insyaallah minggu akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.